وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Dobocoy beserta dengan anggota Majelis Taklim yang sempat hadir, rekan-rekan penyuluh agama yang sempat hadir. Alhamdulillah hari ini tanggal 4 kita kembali bertemu di tempat yang penuh berkah ini untuk bermajelis ilmu. Pembahasan kita seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, namun sempat terjeda dengan pembahasan terkait dengan arah kiblat karena kemarin ada momen. Untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi rutin yang kita bahas sebelumnya. Ibu-ibu sekalian, mungkin ini dimajukan karena ada kegiatan kesibukan 17-an. Baik, insya Allah di sore ini yang kita bahas lanjutan dari sebelumnya tentang sholat. Saya kira tohara secara sepintas kita sudah bahas. Kita lanjutkan tentang fikih sholat. Yang paling inti untuk diketahui sholat ini bahwa ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib berarti madosa kina rekodifigoi. Sholat sunnah itu nama rigage rekodifigoi tapi na rekodifigoi angka apalanna. Jadi bonus ceritanya. Sholat wajib cuma ada 3. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua sholat Jumat, yang ketiga sholat nazar yang terkait dengan nazar. Sholat 5 waktu ini sudah masyhur sekali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Untuk sholat Jumat yang wajib khusus laki-laki, jadi orangnya mi bawa wajib. Seandainya ada perempuan yang mau ikut, itu boleh saja, tapi yang wajib laki-laki. Untuk sholat nazar, ya wajib bagi orang yang bernazar. Tapi sholat nazar ini tentu yang dinazarkan adalah bukan sholat wajib. Jadi tidak boleh orang bernazar misalnya nareko mapako kae loka masuk pajan loro. Nah, itu tidak boleh karena memang sudah wajib. Pada mita we nareko bernazar di kada nareko lulus ya nakku loka mapuasa siulek kali bulan Ramalan. Itu tidak perlu nazar, sabab wajib memang nih. Sama juga dengan sholat, ternyata sampai jangan kamu itu nazar. Jadi bisa orang bernazar dengan sholat. Karena misalnya nariko jajimi aseku noka masuk pajak tahajud siuleng ya selama 1 bulan. Maksudnya tiap malam bangun sholat tahajud. Nah, itu berarti kalau sudah dinazarkan maka mencaji nih hukumnya ya sampajan sunnah edendre wajib. Sholat tahajud dasarnya sunnah, tapi karena dinazarkan maka menjadilah sholat sunnah tahajud itu wajib nasabah mencaji nazar. Ya demikian dengan sholat sunnah yang lain. Jadi sesuatu yang boleh dinazarkan adalah yang sunnah dengan yang mubah. Kalau wajib tidak boleh. Jadi inilah yang wajib. Kalau sekiranya ia sempajangnya tapanakan nak idi natuju sebagai orang yang mukallaf kena kewajiban salat ini, maka madosa ki narik kodi di figoi.
Terkait dengan pelaksanaan kewajiban sholat, ya, kamu tingkatan maksiatnya. Kalau ada orang yang tidak sholat, madosai, cukup madosai bawan narik kodena sempajang gara-gara maputunami. Tuanna dena sempajang loro. Nasabak maputui padahal na yakini mo makada sempajang loro wajib. Ditanai wajib ke sempajang loro makada wajib. Magi dia sempajang maputuka. Oleh kutuku. Ia tahu madosa sana. Nasabak angka kewajiban nasalai. Sama dengan yang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat tapi dia yakini sholat itu wajib, maka cukup madosai. Angka lebih parah di atasnya. Ada orang yang tidak sholat, maka dia ada sempajang, agak sempajangin ada itu na wajib. Orang yang posisinya seperti ini, dia na sempajang nasabak limit to nangga iwaji sempajangi padahal Allah Ta'ala pura nawaji kekimas sempajang ini lebih parah daripada dosa, bisa dihukumi murtad, kafir. Jadi kalau ada orang yang mengklaim orang muslim maka dia itu nawaji sempajangi, itu lebih daripada dosa, dia bisa dihukumi murtad. Karena yang diingkari adalah kewajibannya. Ya, sama juga dengan yang mengingkari kewajiban puasa. Sama yang mengingkari kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, ini sudah termasuk dalam ranah akidah. Tapi kalau hanya kutu, ya dia namanya dulu sarai. Makutu tak tomi mas sempajang, ya itu cukuplah jadi dosa besar. Memang dosa lupa, tapi masih sebatas dosa yang kalau ditobatkan bisa dimaafkan di dalam pengang. Jadi lalu gagan nompo dilalena pemikiran tamak kada ada alamat sempajang itu na wajib, itu bahaya. Itu sudah masuk dalam ranah akidah. Di ibu-ibu sekalian, inilah sholat wajib. Untuk waktunya, ya untuk yang 5 waktu ini itu langsung dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Maka dia Allah Ta'ala maka dia sempajangnya liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Duluki syamsi mapamula matasoe lecek ni cedek boleh tengah nah sudah condong ke barat, masuklah sholat zuhur sampai sholat asar, ila ghasaqil laili masuk sholat maghrib dengan isya benih. Wa Qur'an al-fajri yang dimaksud di sini adalah sholat subuh. Maka dalam pandangan ulama kata itu makada sholat sunnah fajar karena ayatnya tentang sholat subuh disebutkan fajar, maka makada sholat sunnah fajar itu juga sholat sunnah subuh. Maka tu biasa narampe pacarame makada sholat rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah subuh itu kelebihannya, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi dia kaco sugiro yang bisa mendapatkan sholat sunnah fajar. Tapi ada juga yang mengatakan ya itu juga sebenarnya termasuk yang dimaksud adalah sholat sunnah subuh.
Ibu sekalian, terkait dengan waktu sholat. Ya mungkin kalau mohon maaf kalau sudah dibahas kita diulang, tidak apa-apa mungkin nanti tegur saja saya. Terkait dengan waktu sholat, kasih beberapa sholat yang terkait. Ya, engkau ditela sholat adaan, engkau sholat qadaan, engkau sholat i'adah. Sudah pernah dibahas ya? Ditopah. Kayak terupa nih. Aku purai terpedaka siapa tahu lupa. Jadi terkait dengan waktu sholat, jadi sholat 5 waktu ini, kalau sholat itu dilaksanakan tepat waktu, ya tepat waktu maksudnya komedi waktuna di Vigo, loro mula dan relik tergelincir matahari sampai bayangan sepanjang bendanya, itu waktu zuhur. Selep komiro di Vigo yanor diasan sholat adaan. Maka ini niatna usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Maka daki adaan. Ayat adaan itu terlaksana pada waktunya. Kodi waktuna di Vigo. Nah, jadi ternyata ya sengi ada amas sempajat kali ale kita nih. Siapa tahu ada yang paham begitu karena dulu waktu saya pertama kenal ini niat, itu juga yang saya paham. Karena kada ko cilele mas sempaja maka ada keadaan. Ko maka ceki maka ada makmuman. Ya, padahal yang dimaksud adaan adalah terlaksana di waktunya. Jadi kalau misalnya makmum ki dipacai ada makmuman. Ada makmuman lillahi ta'ala. Nah, inilah sholat yang terlaksana pada waktunya. Kalau sholat itu misalnya tidak terlaksana di waktunya, ya ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan diulangi, ada kemungkinan dikalai atau dikabah. Kalau tidak terlaksana di waktunya, tertinggal karena tidak sempat dilaksanakan di waktunya, kemudian dilakukan di waktu luar, itulah yang disebut dengan qadaan. Dikala sempajangnya. Contoh, sempajang subuh. Nah, ini yang banyak kasusnya. Sempajang subuh biasa kita tertidur. Cakatinro, ipanya di peseding, elemen nih. Tinro ki mapamula pura masuk pajang isa, ipanya di peseding, tapi arwama nih ele. Berarti pamula tete rowan nila tu tete roile 12 jam. Nah, kayak gini sepajai sekapura nih dan tertinggal sholat subuh. Kalau begini kasusnya, moto kita tearua, jika kita majene, kurang majene sampai subuh nih, sampai subuh waktuna ya rata-rata anggaplah jam 6 capuni waktuna. Berarti narekomas sampai subuh kita tearua, tanya ko di waktuna di Vigau, tapi dendre deh diseding nih. Nah, nyana ritella qadaan. Berarti dikalai imannya nih matu maka dani usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan. Jadi kada adaan tapi kada qadaan lillahi ta'ala. Jadi istilah adaan menjadi qadaan. Kenapa qada? Ya dikabah sama dengan puasa yang dikabah. Kenapa puasa dikabah? Karena tidak bisa dilaksanakan pada waktunya. Puasa ki jadi lima puasa dari bulan Ramalan, jadi dikala di saliwan bulan Ramalan. Dia dulu dia disempak mas sempajang atau dia diseding mas sempaja subuh di waktuna, dikala di saliwan waktu subuh. Demikian dengan sholat yang lain. Pada mina rekoloro. Maka daki loro matindro ki mapamula tete saposedi imani paseding tetepa laba loro. Nah, berarti
Tapi apa di paseding langsung nih majene masempajang loro. Sempajang loro tapi niatnya kabaan. Ya, itu pilihan. Boleh sholat zuhur dulu atau sholat asar dulu baru sholat zuhur. Karena sudah berada pada waktu asar. Jadi itulah yang disebut dengan kabaan.